Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhan Afrian. Di sini saya akan mempresentasikan profil wilayah Bengkulu tahun 2020. Baiklah, yang pertama kita akan membahas fakta ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu tahun 2020. Seperti di slide diketahui bahwa populasi penduduk Bengkulu itu adalah sejumlah 2.010.670 jiwa, yang dimana itu dibagi menjadi penduduk usia kerja dan penduduk non-usia kerja. Untuk penduduk yang termasuk usia kerja disebut angkatan kerja dan non-angkatan kerja. Untuk non-angkatan kerja dibagi lagi menjadi penduduk yang bekerja dan juga penduduk yang menganggur. Untuk angkanya bisa dilihat langsung di slide. Ya, baiklah, ini adalah piramida penduduk Bengkulu tahun 2020. Dapat dilihat bahwa piramida ini adalah piramida yang ekspansif, di mana penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Ini menandakan bahwa di Provinsi Bengkulu terdapat tingkat kelahiran yang tinggi dan jumlah populasi di Bengkulu itu berkembang sangat pesat. Baiklah, ini adalah grafik tingkat pendidikan penduduk angkatan kerja, di mana rata-rata penduduk angkatan kerja itu adalah lulusan SD ke bawah. Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan golongan umurnya. Dapat dilihat di grafik bahwa jumlah tertinggi terdapat pada golongan umur 35-39 tahun. Berikut adalah diagram yang menunjukkan tingkat pendidikan antara pekerja dan pengangguran. Bisa dilihat bahwa pada pekerja, kebanyakan yang bekerja itu adalah yang lulusan SD ke bawah. Kemudian untuk pengangguran, persentase paling besar adalah lulusan SMA. Berikut adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah penduduk yang menganggur. Bisa dilihat bahwa penduduk yang bekerja rata-rata adalah laki-laki dan juga penduduk yang menganggur rata-rata juga laki-laki. Kemudian perbandingannya ada 96% penduduk angkatan kerja itu adalah yang bekerja dan 4% adalah yang menganggur. Baiklah, berikut adalah tingkat pendidikan penduduk angkatan kerja berdasarkan status pekerjaannya. Bisa dilihat di slide bahwa penduduk yang bekerja rata-rata adalah lulusan SD ke bawah, sedangkan penduduk yang pengangguran rata-rata adalah lulusan SMA. Selanjutnya adalah jumlah pekerja berdasarkan sektornya. Bisa dilihat di slide bahwa pekerja kebanyakan berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Berikut adalah PDRB wilayah di Provinsi Bengkulu tahun 2020. Bisa dilihat di slide bahwa harga berlaku paling tinggi terdapat pada Kota Bengkulu yang mencapai 23 juta dan juga harga konstannya paling tinggi terdapat pada Kota Bengkulu dengan mencapai nilai 15 juta rupiah. Selanjutnya ini adalah PDRB berdasarkan lapangan kerjanya. Bisa dilihat di slide bahwa harga konstan tertinggi terdapat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai nilai lebih dari 10 juta rupiah. Untuk harga berlaku juga pada sektor perikanan, kehutanan, dan pertanian yang mencapai harga lebih dari 20 juta rupiah. Berikut adalah grafik PDRB pengeluaran di mana bisa kita lihat bahwa harga berlaku dan harga konstan tertinggi terdapat pada pengeluaran konsumsi rumah tangga. Berikut adalah indeks harga konsumen di Provinsi Bengkulu tahun 2020. Bisa dilihat di slide bahwa nilai tertinggi ada pada bulan Desember yang mencapai nilai 104,33. Berikut adalah laju inflasi berdasarkan bulan sebelumnya. Dapat dilihat di grafik bahwa inflasi tertinggi terdapat pada bulan Mei yang mencapai kenaikan 0,41. Berikut adalah laju inflasi berdasarkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Bisa dilihat bahwa nilai tertinggi terdapat pada bulan Februari di mana mencapai nilai 2,59. Kemudian ini adalah laju inflasi berdasarkan tahun kalender, di mana inflasi tertinggi terdapat pada bulan Desember yang mencapai 0,89. Berikut adalah grafik Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu tahun 2020. Bisa dilihat di slide bahwa nilai tertinggi terdapat pada Kota Bengkulu. Berikut adalah nilai perbandingan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 dengan tahun 2019 di Provinsi Bengkulu. Bisa dilihat bahwa nilai pada tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019. Berikut adalah selisih nilai IPM tahun 2020 dan tahun 2019 di Provinsi Bengkulu. Bisa dilihat bahwa kenaikan paling tinggi terdapat pada Kabupaten Kepahyang dengan mencapai nilai 0,5. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya dan semoga hal ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.